Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Dika. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Oh, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Nah, jika kalian kurang semangat, silahkan pada hari libur berlibur yang jauh supaya tetap semangat belajar matematika dan yang lain. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai eksponen dan logaritma. Jadi apa kalian sudah tahu mengenai eksponen dan logaritma ini? Nah, jadi eksponen itu pengertiannya itu adalah bentuk pangkat ya. Ya, bentuk pangkat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, hal yang berkaitan dengan eksponen itu seperti perkembangbiakan bakteri atau seperti pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, itu biasanya dia bisa menggunakan laju eksponensial. Nah, hanya saja kita jarang menggunakannya karena kita tidak kecuali kita seorang peneliti atau kita seorang yang bekerja di Badan Pusat Statistik untuk mensurvei itu semua gitu. Mensurvei jumlah penduduk. Ya, sebagai pelajar ya kita menghitung teori-teori ini gitu. Nah, untuk logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Jadi kita akan mencari pangkat dari sebuah bilangan kuadrat gitu. Kita akan mencari pangkatnya. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya pada eksponen. Oke, saya lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan problem based learning, peserta didik dapat menganalisis eksponen dan logaritma dan menemukan contoh penerapan eksponen dan logaritma serta menyelesaikan masalah kontekstual eksponen dan logaritma dengan menunjukkan sikap disiplin dan kerjasama. Oke, memang dalam belajar matematika ini kita belajar secara abstrak ya. Belajar secara abstrak. Jadi memang dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari kita belajar tidak sesulit apa yang kita pelajari di matematika abstrak. Karena ya mudah diterapkan dalam praktek sehari-hari gitu. Memang ya seperti sensus penduduk, kita mencari datanya secara manual kemudian menghitungnya, dan itu mudah gitu, tidak sulit matematika abstrak yang kita pelajari di sekolah, karena tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir kita. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita akan membahas eksponen terlebih dahulu ya. Ini bisa kalian simak sifat-sifat eksponen. Tentu kalian belum hafal dan belum paham mengenai sifat-sifat eksponen, karena dia hanya dibacakan saja, tentu kalian tidak akan paham. Mari lanjut saja kita ke soal berikutnya. Kita ke halaman selanjutnya. Ini ada contoh masalah nyata mengenai eksponen. Jadi, pernahkah kamu mendengar tentang sensus penduduk? Nah, sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Sensus penduduk biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Nah, umumnya setiap tahun jumlah penduduk mengalami peningkatan. Nah, laju peningkatan jumlah penduduk tersebut bisa meningkat secara eksponensial. Nah, berikut ini contoh laju pertumbuhan penduduk yang meningkat secara eksponensial. Ini ada jumlah penduduk kota A. Jadi karena ini kan pengujiannya sensus penduduk itu biasanya 10 tahun sekali ya. Ini saya ada data fiktif ya, saya ngasal aja datanya ini. Di tahun 1990 jumlah penduduk kota misalnya 500. Nah, tahun 2000, 10 tahun kemudian jumlah penduduk kota menjadi 2500, dan pada tahun 2010, 10 tahun lagi, jumlah penduduk kota A menjadi 12.500. Berdasarkan data di atas,
Diketahui bahwa jumlah penduduk kota A setiap 10 tahun meningkat 5 kali lipat. Nah, jika misalnya pola pertumbuhannya tetap, kita bisa memprediksikan jumlah penduduk kota A 10 tahun mendatang. Nah, jadi prediksi-prediksi yang didapatkan oleh perhitungan statistik, nah itu menggunakan prediksi seperti ini gitu, yang digunakan biasanya di data-data mungkin Badan Pusat Statistik, mungkin ya mirip-mirip seperti ini, tapi ya lebih kompleks mungkin, atau caranya ya mirip-mirip seperti ini caranya. Dan nah ini ada berdasarkan masalah di atas, coba kalian tuliskan informasi-informasi yang terdapat pada bacaan. Nah, silahkan kalian tuliskan informasi terlebih dahulu ya dari bacaan ini. Nah, saya akan menunggu kira-kira 2 menit. 5 menit, saya nunggu 5 menit. Oh, apa Budi? Ini apa? Iya, jadi tulis aja informasi-informasi yang ada di situ ya. Nah, iya udah tulis. Udah, oh sudah, ya udah. Nah, kita lanjut. Nah, ini sini. Nah, jadi kalian setelah nulis informasi-informasi tadi tuh, kalian bisa ini tuliskan langkah-langkah perhitungan matematis di atas. Data di atas dengan menyertakan peningkatan secara eksponensial, yaitu 5 kali lipat setiap 10 tahun. Nah, kalian tulisin tuh apa langkah-langkah matematis dari data tersebut, kan meningkatnya 5 kali lipat setiap 10 tahun. Nah, coba kalian tuliskan secara matematis gitu. Nah, terus ini nomor 2. Nah, ini adalah contoh soal eksponensial yang abstrak ya, yang biasa kalian temukan di soal-soal ulangan itu seperti ini abstraknya. Nah, coba kalian kerjakan juga. Nah, berdasarkan sifat-sifat yang tadi sudah dibaca ya. Kalian bisa buka lagi bagian tadi gitu untuk mengerjakan soal ini. Oke, saya tunggu 5 menit ya. Oh, sudah. Oh, bagus. Sudah. Nah, ayo kalian sudah coba mengerjakan ya. Nah, tapi saya sudah nyiapkan jawabannya sini. Nah, jadi yang tadi itu kan ada tabel data seperti ini ya. Nah, kita modelkan seperti ini. Nah, misalnya jumlah penduduk kota A tahun 1990 yaitu 500 orang. Dan B, jumlah penduduk kota A tahun 2000 yaitu 2500 orang. Dan C, jumlah penduduk kota A tahun 2010 yaitu 12.500 orang ya. Dan X itu nilai eksponennya atau laju perpangkatannya ya. Nah, ini pemodelannya itu ini sudah saya sediakan, yaitu A sama dengan 500 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 500. Nah, ini tahun 1990. Dan kemudian yang B itu 500 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 2500. Nah, itu jumlah penduduk pada tahun 2000. Dan C itu 500 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 12.500. Nah, itu tahun 2010 ya. Gimana anak-anak paham? Oh, baik, paham. Alhamdulillah. Bagus. Nah, ini soal yang abstrak tadi nih, yang gak berkaitan dengan perhitungan kita sehari-hari tapi sering ditanyakan di buku-buku dan soal-soal ulangan yang kalian sering bertanya-tanya ini apa gunanya. Nah, ini untuk berpikir aja gitu ya. Nah, jadi soal yang seperti ini gimana cara menyelesaikannya? Tadi kalian sudah lihat sifat-sifatnya ya. Nah, jadi di sini ada X pangkat 3 dikali Y pangkat 5 dibagi X pangkat 4 Y pangkat 4 Z pangkat 2. Nah, ini gimana nih cara menyelesaikannya nih? Nah, gampang aja. Nah, ini sama, jadi kita X dibagi X, Y dibagi Y, dan Z dibagi Z gitu. Nah, jadi X3 dibagi X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 itu sama aja. Nah, 3 dikurangi 4 sama dengan min 1 ya. Kalau min 1 berarti yang X yang di atas hilang dan X yang di bawah itu tinggal X ya. Berarti kita sisakan X di bawah. Kemudian Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 4. Nah, 5 dikurang 4 itu 1. Nah, sisakan Y 1 di atas.
Nah, karena Z tidak ada pembaginya, kita tuliskan Z di bawah tanpa perubahan. Nah, kemudian Y per XZ dalam kurung pangkat 2. Nah, ini masing-masing entry-nya kita pangkatkan 2. Jadi Y pangkat 2 per X pangkat 2, Z pangkat 2. Nah, beginilah hasilnya. Nah, berdasarkan jawaban kalian di atas, tuh, coba kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri terkait eksponen dalam bentuk abstrak dan penerapan eksponen dalam kehidupan nyata. Saya tunggu 5 menit kalian bikin kesimpulan. Oh baik, Budi sudah ketemu. Ya benar sekali gitu ya, bisa. Jadi emang kalau matematika dalam kehidupan nyata itu memang sederhana gitu dan terbilang mudah ya. Namun matematika abstrak itu sulit, yaitu benar. Udah cukup Budi, bagus. Elis nggak bisa menjawab, ya udah nggak usah ngomong kalau nggak bisa menjawab. Udah. Nah ini ada sedikit penutup ya, karena sudah selesai. Jika untuk mendalami materi eksponen itu kalian harus banyak-banyak latihan soal. Nanti latihan soalnya akan saya berikan. Silahkan kalian belajar sendiri, karena jika hanya dari video ini kalian akan sulit untuk lebih memahami matematika, karena matematika perlu latihan. Nah ini matematika yang kita pelajari adalah ilmu abstrak yang tak memerlukan lapangan uji coba, sebab kita bisa belajar matematika di mana saja, baik di ruang kelas, di lab komputer, atau di bawah pohon mangga. Namun belajar matematika memerlukan kemampuan dan keterampilan berpikir. Malas berpikir berarti selamat tinggal matematika. Matematika memang digunakan dari banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, namun pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan matematika sederhana yang mudah digunakan dan tak sulit matematika abstrak yang kita pelajari, namun tak sembarangan. Misalnya saja kita mengukur tanah yang bentuknya mirip persegi namun banyak lekukan di sampingnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya sementara harga 1 meter tanah itu mahal? Nah, saya tidak menjawab ini karena saya belum pernah mengukur tanah. Ya, kalian coba bisa ukur sendiri, kalau ada orang mengukur, nah kalian ikutan. Kemudian apa nih gunanya mempelajari matematika tingkat tinggi yang abstrak, kan nggak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita kok belajar matematika yang bikin pusing? Nah, jawabannya untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir. Sisanya adalah untuk kesenangan semata ya. Nah, seperti catur gitu ya. Catur, sepak bola, bulu tangkis. Nah, mereka itu olahraga emang untuk sehat, dan tentu saja mereka lakukan itu untuk kesenangan semata, emang gak ada tujuannya gitu. Main catur ya untuk senang aja gitu. Sama dengan matematika. Nah, oke, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Mungkin saya absen dulu. Sekitar ada sudah ada 17 orang yang hadir di Google Meet ya. Nanti kalian silakan bisa isi link absen yang sudah saya kirimkan di sini di link chat ya, link chat Meet. Kalian silakan isi absen di situ. Oke. Silakan kalian pelajari lagi ya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Semangat untuk belajar matematika ya. Oke, kita tutup dengan doa. Kan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Nah, udah selesai. Nah, akhir kata dari saya, bila ada kesalahan dan kekurangan ya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya silahkan yang ingin keluar Meet. Nah, saya juga ingin keluar. Oke, terima kasih.